Halo Sobat Alam, ketemu lagi di pendakian kami ke Pawitra. Entah sudah pendakian yang keberapa kali ya ini. Malam ini kita mau mendaki Penanggungan via Genting. Kita sudah ada di base campnya, sekarang jam 12.15. Kita ngurus tiket pendakian dulu, simaksi di sini. Pos izin Genting ini berada di Dusun Genting, Desa Wotan Mas Jedong, Ngoro, Mojokerto. Konon katanya, jalur ini memiliki rute yang jauh lebih panjang dan menanjak jika dibandingkan dengan jalur lain menuju Puncak Pawitra. Nanti kita buktikan sama-sama ya. Di sini kita dapat peta, terus syarat-syaratnya juga untuk pendakian. Dari sini dari PC kita jalan ke arah barat 350 meter itu nyampe pos 1. Nanti setelah dari pos 1 gerbang itu tadi kira-kira 20 menit kita nyampe di Prasasti, kira-kira setengah jam nyampe di pos 2. Pos 2 dan pos 3 ini hampir sama, view-nya juga bagus, bisa ditempati camp juga, apalagi di pos 3 ini. Terus nanti saya mau naik lagi, kita nyampe Candi Lemari. Candi Lemari itu tempat untuk kita untuk PC di sini. Bisa dijadikan camp juga, view-nya juga bagus. Setelah itu naik ke Candi Yuda itu berdekatan dengan Candi Pandawa, berdekatan. Tinggal hidupan kita matikan, nanti kalau ada perlu langsung dihidupkan ya. Wah, keren. Di sini kita dibawain HT, jadi kemungkinan untuk tersesat dan lain-lain kita bisa kontak ke base campnya. Kali ini kami sengaja berangkat malam hari dengan maksud mau menikmati sunrise nanti di puncak. Setelah semua proses perizinan dan briefing rampung, yuk kita mulai pendakian kita hari ini. Jam 12.41 malam kita mulai pendakian. Baru sekitar 5 menit kita sudah nyampe di pos 1. Di sini ada campgroundnya, ada sumber air juga. Anda memasuki jalur 1000 candi. Di sini tandanya sangat banyak. Di tiap pohonnya sudah dikasih pita-pita merah seperti tadi. Kita tinggal ikutin saja. Di jalur ini banyak sekali candi-candi yang akan teman-teman lewati. Mirip-mirip seperti jalur Jolotundo. Tapi, yang paling membedakan dari jalur lainnya adalah pos Genting ini berada di ketinggian 300 mdpl. Jauh lebih rendah ya dibandingkan pos-pos izin lainnya. Contohnya Tami Ajeng yang udah hampir 700 mdpl. Kebayangkan nanjaknya gimana? Di sini kita tinggal mengikuti petunjuk, ada tanda-tanda di pohon. Kadang berupa tanda panah, kadang berupa pita merah. Sekarang jam 1.17, golek apa to ya nang kene bengi-bengi iki? Golek penggawean. Enak turu kok. Nang hutan. Pos 2-nya kayaknya mulai dekat, sudah ada tanda-tanda menuju ke pos 2. Jam 1.20 kita sudah nyampe di pos 2. Pos 2 bukan toh? Oh, belum ternyata.
Pos 2 baru Di sini ada situs Pondan Bahwiyu. Jam 1.29 akhirnya kita sampai di pos 2. Di sini ketinggiannya sudah 500-an. Tadi start dari base camp itu 300-an. Berarti kita sudah naik vertikal 200 meter. Di sini kita istirahat dulu, nyemil plus minum. Habis istirahat 5 menit kita start jalan lagi. Ayo ayo. Istirahat sih dah. Oke, di sini akeh batu-batu buat duduk. Kita nyampe di areanya Candi Umpak Wolu ya. Kita masih nyari candinya di sebelah mana. Sini ada kayak tangga candi tapi kok kecil-kecil. Dari tanda tadi kita lurus saja. Di sini ada jalannya ternyata. Di sana jalannya hampir gak kelihatan, ketutup pepohonan, tapi ternyata ada pita merahnya. Jadi bener harusnya kita nerabas ke sini. Bener-bener ada pitae kok itu, pas nyelonong itu loh ada. Dari Umpak Wolu tadi jalannya mulai banyak belokan, kadang-kadang juga lewat batu-batu yang gak jelas. Oh ini gede sangar ya. Gak keseleo tapi ya. Naik terus soalnya anten. Mbok pos 3 ya jarene cedhek. Di sini kita istirahat dulu di bawah pohon gede. Pohonnya keren. Kita baru nyampe pos 3. Di sana ada tandanya. Jam berapa ya ini ya? 248. 2.48 kita nyampe pos 3. Di sebelah tanda pos 3 tadi ada sebuah candi. Candi Sengon. Habis Sengon kursi ya? Kursi lemari. Kayak aku belum lihat peta. Candi apa mari gini candi penanggungan sik ya. Ngomong apa, Pak? Mari ini candi. Jadi penanggungan. Terus Merak. Merak, Jadi lemari, Yudo, Pendawa, Sinta. Nah kalau sudah sampai Sinta wis gampang jalannya. Amin.
Kita istirahat dulu di sini, pos 3. Sekarang jam 3, kita mulai start naik lagi. Kita naik dengan background city light. Yuk, kita nyampe di pos 3. Ternyata pos 3-nya di sini, bukan yang tadi. Jam berapa ini? 259. 2.59. Gak jauh dari pos 3, kita sudah nyampe Candi Penanggungan. Candinya seperti itu. Kecil sih, ya mungkin nanti kalau terang kita shoot lagi. Yuk, lanjut. Baru 1 menit berjalan, kita sudah sampai ke Candi Merak. Seperti ini, kita lanjut lagi. Di jalur sini ternyata ada jalur yang mirip Batu Talang. Jadi kayak gitu, kayak Batu Talang di jalur Jolotundo maupun Kedung Udi. Kita menyeberangi terus ke arah sana. Kita nyampe di Candi Lemari. Candinya seperti itu. Naik. Ternyata Candi Lemarinya yang ini, guys. Di sini banyak tanda-tanda PHP. Itu candinya di sana. Candi Lemari. Jalannya habis Candi Lemari itu ternyata nyempil di belakangnya candinya. Jadi jalannya ada di sini. Di sini kita menemukan tandanya. Habis Candi Lemari kita nemu pertigaan kanan Candi Pendowo, itu yang ke arah Bekel. Kita ambil yang kiri yang ke arah Candi Yuda. Kita nyampe di Candi Yuda. Jalannya masih kita cari kemana. Ternyata di Candi apa nih namanya, Candi Yuda ya. Ternyata di Candi Yuda ini buntu. Kayaknya yang bener yang ke arah kanan tadi. Jadi yang tadi ralat ya, kita ke arah kanan yang ke arah Candi Pendowo. Yuk, bener jalannya. Benar. Kita udah nembus ke daerahnya Candipura, belok kiri. Dari sini jalurnya udah jadi satu dengan jalur Jolotundo. Tapi ada yang perlu diingat, waktu turun nanti jangan sampai bablas ke jalur Jolotundo. Sekarang kita sampai Candi Gentong sekitar jam 3:30 pagi. Kita nyampe di Candi Sinta, di sini mau istirahat sebentar. Kita sekarang sudah ada di jalur Jolotundo. Kita muncak lewat jalur yang lurus ya. Tadi mestinya ada perempatan ke arah Kedung Udi dan ke arah Gajah Mungkur. Kita ambil yang lurus. Jam 4.46 sekarang, langitnya sudah mulai memerah, tanda-tanda sang mentari mau muncul. Di belakang ada Gunung Bekel. Jam 5 kurang 5 menit, langitnya sudah terang.
Karena puncak masih jauh, akhirnya kami menikmati sunrise di sini aja ya. Ternyata jalur genting ini benar-benar panjang. Sekarang jam 6 kurang kita sudah sampai puncak. Sekarang Jolotundo sudah ada plangnya, bendera utamanya di sana, tapi anginnya kencang. Arjuna Welirang, Anjasmara, jelas semua sampai lekuk-lekuannya. Akhirnya, semua anggota tim nyampe di puncak. Anginnya benar-benar kencang ya hari ini. Puncak hari ini cerah, kita enak nyantai makan-makan. Bagian perkontenan. View Penanggungan. Keliling 360 derajat. Di puncak utamanya rame. Ada yang jual bakso juga. Puncak Penanggungan sekarang sudah ada yang jualan. Sip. Jadi gak perlu bawa air banyak-banyak dari bawah. Jual apa aja, Pak? Ada bongkar, semuanya ada. Komplit ya. Harga ya disesuaikan lah, ngangkatnya berat lah, dimaklumi. Kapan nih ketok pentol, sampai nggak dodolan pentol? Ada ya? Oh iya ya. Semuanya ada, Mas. Nah, pentol di sini juga banyak. Ini ibunya yang jualan. Teko Kuncorosi ya sampeannya. Bandut, Nah, ya, Wonosunyo. Wah, ada es juga. ya ada. Seger iki. Di YouTube nanti. Saya Pak nama saya. Yang jual. Badut Wonosunyo Pol. Behind the scene, ibu-ibu gawe konten. Di antara Anjasmara sama Arjuna, awannya bisa bentuknya kayak anjing, lucu.
Setelah puas bersantai di puncak, kami pun turun. Tapi kali ini mampir dulu ke pos bayangan Tami Ajeng. Teman-teman ini masih kurang capek katanya. Sekarang jam 7.35, kita mau turun. Kita coba lewat jalurnya Tami Ajeng, nanti nembus ke Sarah Klopo sebelum ke Puncak Bayangan. Jalurnya lewat sana, terus belok kanan ke arah sana. Lewat jalur Tami Ajeng ini asiknya kalau kita menoleh ke arah sana, turun ke bawah. Keren, di sana yang kiri itu ada tenda-tenda itu Puncak Bayangan. Terus yang satunya lagi itu Sarah Klopo. Saya bawaan kok, saya ayo tak gawa yuk. Saya bojone, Pak. Gawa-gawa niku, Pak. Oh, dia spesialis bojone wong, Bu. Begitu ya lebih menantang gitu Pak ya. Enggak, jarene kancaku lek bojone wong iku saingane si Jito. Kita nyampe sebelum Puncak Bayangan. Di sini ada warung, dan sekarang di sini juga sudah ada jalan baru untuk ke Sarah Klopo. Jadi kita nanti mencoba lewat sini. Sekarang mau ke Puncak Bayangan dulu. Kita habis beli semangka, seger. Di sana itu warungnya, satu plastik. Ada 3 sampai 4 potong. Yuk. Sekarang jam 9, kita sudah sampai di Puncak Bayangan, puncak kedua hari ini. Setelah ini kita mau ke puncak ketiga, ke Sarah Klopo. Nah, sekarang di Puncak Bayangan juga banyak monyetnya. Ini kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari pos bayangan, kami akan nembus ke puncak Sarah Klopo yang tersohor itu loh teman-teman. Tapi kali ini jalurnya beda dengan yang di video kami terdahulu ya. Kalau kalian mau tahu jalur yang lebih enak dari Bayangan ke Sarah Klopo, tonton video kami yang ini ya. Dari Puncak Bayangan tadi kita kembali ke warung. Terus jalannya di sebelah kiri. Ke arah sana kita ke Puncak Sarah Klopo. Puncak Sarah Kloponya terlihat benderanya dari sini, kecil. Kita menuju ke sana, yuk. Di sini jalurnya lumayan. Bisa main pusutan. Ada cekungan, terus naik lagi ke sana. Jalur tembusnya ke Sarah Klopo kecil sih jalannya, cuman jelas. Apalagi Sarah Kloponya kelihatan terus, jadi gak bakal nyasar. Di sini ternyata jalurnya jeru. Sesat yang ngomong lewat sini. Enak lewat jalurku yang lama. Situnya. Nah. Tentu salah. Oh, belum tentu salah. Belum tentu benar. Jalurnya seperti ini. Kita harus saling membantu biar bisa turun. Jalurnya di sini parah, sudah gak kelihatan. Saya lebih rekomen jalur saya sebelumnya. Coba lihat di YouTube saya sebelumnya yang Sarah Klopo via Jolotundo.
Sekarang kita sudah sampai di Sarah Klopo. Tadi jalannya lumayan ekstrim dan gak jelas, tapi akhirnya nyampe juga. Sarah Klopo masih lumayan rame ternyata, tapi sudah nggak se-hype dulu. Dari Sarah Klopo, kami turun lewat jalur Kedungudi. Rencananya nanti kami akan turun sampai Candi Sinta dan balik ke jalur Genting. Penanggungan badai, anginnya parah. Kita yang berdiri aja sampai goyang tadi. Sekarang jam 11, kita sudah mau pulang. Yuk, kita mau ke arahnya jalur Kedungudi di sebelah sana. Sarah Klopo dari perjalanan ke arah Kedungudi seperti ini. Sekarang gak hijau seperti yang terakhir aku datang, karena sekarang musim kemarau. Kita nyampe di candi pertama saat terang, Candi Guru. Kita langsung lanjut karena sudah siang. Nah, kalau kita lewat jalur Kedungudi sampai di Candi Guru, di sini kita bisa beli minum. 12 ribuan. Itu bapaknya yang jual. Pak siapa? Yuta ya. Kita nyampe di candi kedua, Candi Siwa. Kita terus lagi ke candi berikutnya. Kita sampai di pertigaan, ada warung. Kita ambil yang lurus ke arah Candi Sinta karena kita mau balik ke Genting. Kalau ke kiri sana ke Candi Lurah, Kedungudi. Kita sampai di candi ketiga, Candi Sinta. Kita lanjut, gak pakai berhenti. Yuk lanjut ya. Kita nyampe di candi keempat, Candi Gentong. Kita lanjut lagi ke sana. Kita nyampe di candi kelima, Candi Pura. Dari Candi Pura ini sudah ada tanda untuk pergi ke basecamp Genting. Kita ngikut ke sana. Kita di candi keenam, Candi Pandawa. Dari sini masih lanjut terus, gak istirahat. Candi ketujuh, Candi Yuda. Viewnya di belakangnya seperti ini, keren. Kita lanjut lagi. Candi ke-8, Candi Lemari. Kali ini teman-teman akhirnya istirahat. Candi ke-9, Candi Merak. Di sini kita lanjut lagi. Candi ke-10, Candi Penanggungan. Yang ini kecil candinya seperti itu. 12.23 kita nyampe di pos 3. Di sini kita juga lanjut lagi, gak pakai istirahat. Iki candi apa iki? Penanggungan wis lewat, cengon ya. Kita nyampe di candi ke-11,
Candi Sengon. Di sini akhirnya kita istirahat lagi. Sekarang kita sudah berada di candi ke-12, yaitu Candi Umpak Wolu. Candinya lumayan besar, cuman banyak yang berantakan sih. Kita tadi dari sana, kita lanjut lagi gak pakai istirahat. Kelebihannya jalur genting ini sebagian besar jalurnya lumayan rimbun karena tertutup pohon-pohon besar seperti ini. Jadi siang-siang sekitar jam 1 gini masih enak sih untuk jalan. Jam 1.19 kita nyampe di pos 2 dan kita lanjut lagi gak pakai istirahat. Jam 2 pas kita finish. Terima kasih ya sudah menonton perjalanan kami ke Pawitra kali ini. Jangan lupa like dan subscribe tentang alam.